warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini di sini saya akan coba menyampaikan materi ketiga yang berkaitan dengan biodegradasi petroleum hidrokarbon. Adapun tujuan dari perkuliahan kali ini, mahasiswa diharapkan dapat mengetahui, memahami, dan mampu menjelaskan mengenai biodegradasi petroleum hidrokarbon beserta ruang lingkupnya, yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Oto Prasadi SPI MSI. Pada materi yang akan disampaikan setelah UTS, di sini ada 3 materi, materi ketiga, materi keempat, dan materi kelima. Nah, materi ketiga mengenai biodegradasi petroleum hidrokarbon akan disampaikan pada kali ini dengan subbab yaitu karakteristik tumpahan minyak pada air dan tanah. Kemudian yang kedua itu ada biodegradasi petroleum hidrokarbon itu sendiri, dan yang terakhir yaitu mengenai biodegradasi fraksi minyak mentah. Kemudian untuk materi keempat dan materi kelima ini akan disampaikan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, di sini pada slide pertama ini saya akan coba menyampaikan mengenai definisi dari petroleum. Jadi petroleum secara harfiah berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari 2 kata. Yang pertama itu ada petra dan olem, yang berarti batu minyak atau minyak mentah berupa hidrokarbon yang terdapat di bebatuan sedimen. Nah, baik terdapat dalam bentuk gas, cair, semi, padat, dan padat. Secara kimiawi, minyak tersebut merupakan campuran senyawa hidrokarbon yang sangat kompleks, dan hanya sebagian kecil mengandung nitrogen, oksigen, dan logam. Minyak mentah akan diproses melalui proses destilasi, konversi, dan finalisasi produk. Kemudian kita ketahui bahwa seperti bensin, minyak tanah, minyak diesel, dan bahan bakar jet itu merupakan sumber bahan bakar terbesar dari energi dunia, dan juga bahan dasar untuk plastik, pakaian, cat, pupuk, insektisida, dan karet sintesis. Kemudian untuk slide selanjutnya, jika ditinjau dari sifat kelarutannya, polaritasnya, minyak mentah dapat dipisahkan ke dalam fraksi alifatik, kemudian aromatik, resin, dan aspal. Meskipun sudah dipisahkan, mereka tetap mengandung senyawa hidrokarbon yang kompleks. Ini berdasarkan Carlen tahun 1991. Nah, dari struktur kimianya, fraksi alifatik ini dipisahkan menjadi alkana, parafin, dan sikloalkana. Di sini kita bisa melihat gambar, ada 5 gambar ya. Yang pertama ini merupakan gambar struktur kimia alifatik. Yang pertama ini merupakan garis lurus ya. Kemudian yang B ini merupakan yang cabang, yang C ini merupakan yang siklo ya. Kemudian yang D ini merupakan aromatik hidrokarbon ya, benzen, dan yang E merupakan polisiklik aromatik hidrokarbon atau PAH. Alkana ini dapat berupa garis lurus ya, yang A, atau memiliki cabang. Ini yang B, dengan formula CnH2n+2. Kemudian untuk yang C, yang sikloalkana ini mempunyai 1 atau lebih cincin atom karbon dengan formula CnH2n. Ini untuk siklo. Kemudian untuk yang D dan E itu untuk aromatik hidrokarbon dan polisiklik aromatik hidrokarbon, ini paling tidak memiliki 1 atau 2 buah cincin benzen. Oke, kemudian kita akan masuk ke slide selanjutnya, yaitu berkaitan dengan karakteristik tumpahan minyak pada air dan tanah. Ceceran minyak mentah berupa petroleum hidrokarbon merupakan jenis kontaminan yang paling serius mencemari lingkungan, baik pada tanah dan air. Ini kemudian menurut Owens et al. 2007, ceceran minyak mentah yang mengkontaminasi tanah dan air memiliki karakteristik unik, seperti terlihat pada tabel di bawah ini ya. Pemahaman tentang karakteristik ceceran minyak pada daerah terkontaminasi ini sangat penting agar program bioremediasi yang akan diaplikasikan ini dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Artinya perlu diperhatikan di mana tempat pencemaran itu terjadi. Nah, di sini akan dijelaskan yang dikutip sumbernya dari Owens
et al. Tahun 2007. Yang pertama, ya, karakteristik ceceran minyak yang mengkontaminasi tanah dan air. Nah, untuk yang pertama, yang tanah, pergerakannya perlahan, bahkan relatif statis atau tetap. Kemudian yang kedua, mudah dilokalisasi atau dikumpulkan. Ini untuk yang tanah. Kemudian yang ketiga, lokasi penyebaran sempit dan sangat mudah diidentifikasi. Nah, untuk poin yang keempat, minyak tipe tertentu menyebar pada lapisan tanah dan membentuk genangan. Nah, untuk yang poin 4 ini kan nanti minyaknya itu kan ada macam-macam sesuai dengan kepadatannya. Nanti ini bisa kita lihat di slide selanjutnya. Kemudian penurunan konsentrasi kontaminan melambat setelah 24 jam. Itu untuk karakteristik ceceran minyak yang mengkontaminasi tanah. Sekarang yang mengkontaminasi air. Yang pertama, ini bergerak dengan cepat, kemudian pergerakan dibantu angin dan arus atau gelombang air. Kemudian yang kedua, ini menyebar dan meluas berjalan dengan waktu pada permukaan air. Karena posisi minyak itu berada di atas, masa jenisnya beda dengan air. Kemudian yang ketiga itu lokasi tercemar sulit dilokalisasi. Kemudian yang keempat, dekomposisi atau emulsifikasi berjalan secara dinamis menyebabkan perubahan sifat fisik dan kimia. Emulsifikasi ini merupakan proses pembentukan emulsi dari bahan-bahan yang tidak saling melarut karena perbedaan polaritas. Kemudian kita ke slide selanjutnya. Minyak mentah memiliki kepadatan yang berbeda-beda, yaitu cair, kental, dan mendekati padat. Nilai kepadatan minyak mentah ditentukan oleh API, American Petroleum Institute. Nah, satuannya ini gravity, seperti derajat ya. Air memiliki API gravity 10, sedangkan minyak mentah memiliki API gravity di bawah 10. Akan tenggelam di dalam air. Jadi kalau misalkan di bawah 10 gravitinya, itu akan tenggelam di dalam air. Jadi tidak semua minyak itu berada di atas ya, tergantung dari api gravitinya. Minyak yang memiliki api graviti di atas 40 disebut minyak mentah yang ringan atau light. Dan yang kurang dari 17 api gravitinya disebut minyak mentah yang berat, heavy. Kemudian yang berwarna hijau kecoklatan menuju kehitaman dengan kisaran api graviti 45 sampai dengan 17 atau 17 sampai dengan 45. Nah, ini berdasarkan spek tahun 2007. Nah, di sini ada beberapa gambar. Bisa kita lihat ada very light crude ya, atau minyak mentah sangat ringan. Kemudian ada light crude. Di sini minyak mentah ringan. Kemudian ada heavy crude. Di sini ada minyak mentah berat dan juga heavy sour crude. Ada minyak mentah asam berat. Minyak mentah dengan warna lebih kecoklatan sampai dengan hitam itu mengandung fraksi aromatik yang lebih besar dengan peningkatan kandung fraksi resin dan aspal. Kemudian kita masuk ke slide selanjutnya mengenai biodegradasi petroleum hidrokarbon. Mikroba meliputi jamur dan bakteri ini telah lama teruji mempunyai kemampuan dalam mengurai polutan kelompok senyawa organik. Jadi nanti di penjelasan ini kita akan membahas jamur apa yang dapat menguraikan pH maupun bakteri apa yang dapat menguraikan pH. Jamur adalah mikroba yang berperan sebagai dekomposer utama polimer dari sampah tanaman, misal selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Jamur melakukan kegiatan penguraian atau dekomposisi dan berlanjut pada proses mineralisasi, mengeluarkan dan menyimpan beberapa elemen ion. Jamur juga mencapai keberhasilan untuk membuang, mengurai dan memineralisasi senyawa fenol, petroleum hidrokarbon, PAH, zat pewarna dan beberapa substrat lainnya. Ini berdasarkan tahun 2006. Nah, untuk PAH saya tekankan kembali, PAH itu singkatan dari polycyclic aromatic hydrocarbon.
Nah, ada sekitar lebih dari 190 genera jamur dan bakteri yang memiliki kemampuan dalam penguraian petroleum hidrokarbon. Nah, untuk jamurnya sendiri ini salah satunya yaitu Fusarium oxysporum ya. Ini salah satu dari jamur yang dapat mengurai dari petroleum hidrokarbon. Kemudian ini adalah proses penguraian minyak menggunakan jamur Fusarium sp. Nah, untuk gambar yang pertama ini tanah diseleksi mikroorganismenya untuk mendapatkan fungi atau jamur target. Jadi pada tanah di lingkungan terbuka itu banyak sekali terdapat beberapa bakteri dan jamur. Kemudian kita sortir, kita pilih fungi atau jamur target. Kemudian setelah kita pilih funginya, foto jamur Fusarium sp diperbesar ya. Kemudian nanti kita ambil. Nah, tumpahan minyak yang mengandung senyawa berbahaya seperti krisin nanti akan dilakukan proses penguraian. Nah, proses penguraian ini diperlukan perlakuan berupa manipulasi lingkungan. Artinya lingkungan ini kita buat kondisinya yang mendukung jamur untuk melakukan optimalisasi atau melakukan penguraian secara optimal. Jadi kita manipulasi kondisi lingkungannya, temperaturnya, bukan hanya temperatur tapi fisik dan kimianya, agar jamur tersebut bisa optimal melakukan penguraian. Nah, senyawa antara tahap ini merupakan hasil proses penguraian dari senyawa berbahaya menjadi tidak atau kurang berbahaya. Nah, contohnya tadi itu ada senyawa krisin yang akan dirubah menjadi katesol. Nah, kemudian selanjutnya yang terakhir itu adalah terurai sempurna. Nah, untuk terurai sempurna ini merupakan tahap akhir dari proses bioremediasi di mana senyawa berbahaya terurai menjadi karbon dioksida, CO2, dan juga air H2O. Kemudian untuk slide selanjutnya, di sini tabel jamur dan bakteri pengurai petroleum hidrokarbon. Nah, untuk tabel di sebelah kiri ini adalah jenis dari jamur, kemudian di tabel sebelah kanan ini adalah jenis dari bakteri pengurai petroleum hidrokarbon. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa di keterangan untuk yang berbintang 1 ini data bersumber dari Sing tahun 2006. Semua yang berbintang 1. Kemudian yang berbintang 2 ini mereka tidak memanfaatkan sebagai sumber karbon dan energi. Mereka di sini ada Sing, ada juga Yemasova ya. Berarti untuk yang berbintang 2 itu ini ya, itu tidak digunakan atau dimanfaatkan sebagai sumber karbon dan energi. Kemudian untuk yang berbintang 3 ini aplikasi bioremediasi dengan penambahan perlakuan aerasi, nutrisi, dan bulking agent. Ya, ini untuk yang berbintang 3. Nah, untuk yang berbintang 4 ini data bersumber dari Yemasova et al. Tahun 2007. Kemudian kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu berkaitan dengan biodegradasi fraksi minyak mentah. Nah, untuk biodegradasi fraksi minyak mentah merupakan kumpulan senyawa yang sangat rumit berdasarkan kelarutannya. Mereka terbagi menjadi beberapa fraksi yaitu alifatik, aromatik, resin, dan aspal. Ini berdasarkan Misro et al. Tahun 2001. Nah, kemudian ini yang pertama itu ada alifatik. Nah, alifatik merupakan atau senyawa alifatik merupakan penyusun utama dari minyak mentah. Senyawa tersebut diklasifikasikan ke dalam senyawa yang bergaris lurus, tadi yang sudah saya sampaikan CnH2+2, kemudian bercabang CnH2+2, N-nya itu lebih dari 3, dan siklik ini CnH2 dan N-nya ini lebih dari 2. Contohnya itu adalah jamur F092 ya, Fusarium sp, dan bakteri seperti yang terdapat pada tabel di bawah ini. Nah,
Senyawa alifatik bergaris lurus ini memiliki jumlah atom, itu atom karbonnya itu sekitar antara C1 sampai dengan C22. Kemudian C1 sampai dengan C22 itu dapat terurai oleh beberapa mikroba dengan sangat mudah. Jadi C1 sampai dengan C22 itu dapat terurai oleh mikroba dengan mudah. Tetapi jika C-nya melebihi dari 22 atau mendekati C44, itu akan sulit terurai. Karena kalaupun terurai itu prosesnya itu akan sangat lambat. Nah, berdasarkan tabel bakteri pengurai alifatik, ini bisa kita lihat bahwa yang mudah terurai tadi yang sudah saya sampaikan C1 sampai dengan C22, ini ada yang Pseudomonas ya yang pertama, kemudian yang kedua, nah yang ketiga Pseudomonas aeruginosa, strainnya WATG, ini merupakan yang tidak bisa terurai atau sulit terurai, yang membutuhkan waktu lama walaupun terurai. Ini yang sulit, ini yang ketiga. Nah, untuk yang keempat, kelima, keenam, ketujuh ini mudah terurai karena atom karbonnya antara C1 sampai dengan C22. Nah, lebih dari 22 atau mendekati 44 ini sulit terurai. Ini berdasarkan atom karbonnya. Kemudian ini pustakanya ya. Bisa kalian lihat sendiri. Kemudian untuk yang aromatik, kalau tadi yang pertama itu alifatik, nah yang kedua sekarang ini tentang aromatik. Nah, untuk yang aromatik, fraksi aromatik termasuk PAH adalah senyawa yang memiliki minimal 2 cincin benzen atau merupakan senyawa penyusun minyak mentah terbesar kedua setelah fraksi alifatik yang pertama. Ini berdasarkan Hidayat et al. Tahun 2012. Contohnya jamur dan bakteri ini seperti yang terdapat di bawah tabel. Nah, ini jamur ya. Beberapa jenis jamur pengurai polisiklik aromatik hidrokarbon. Ini masih jamur ya, baik tabel yang di sebelah kiri maupun tabel yang di sebelah kanan. Ini untuk yang aromatik. Jadi untuk proses penguraian PAH ini ya, yang polisiklik aromatik hidrokarbon, untuk jalur degradasi yang dihasilkan ini sangat tergantung dari enzim yang diproduksi oleh mikroba pengurai. Ini sangat dipengaruhi, untuk yang aromatik ini sangat dipengaruhi enzim yang diproduksi oleh mikroba pengurai. Nah, kemudian untuk tabelnya ini bisa saya deskripsikan secara random ya. Untuk yang pertama ini yang ada di tabel di sebelah kanan, ini jamurnya, ini PAH-nya, kemudian ini pustakanya. Nah, untuk fluoren PAH yang memiliki 2 cincin benzen ini mampu diuraikan oleh jamur ini, Pseudomonas aeruginosa ya. Nah, berdasarkan pustakanya itu adalah Zhang et al. Tahun 2011. Itu salah satu contohnya. Jadi fluoren ini mampu diuraikan oleh jamur ini, pustakanya dari Zhang et al. Kemudian kita masuk ke ini adalah tabel yang keempat, ini berupa jenis bakteri pengurai polisiklik aromatik hidrokarbon. Kalau tadi sebelumnya itu adalah jamurnya, ini adalah bakterinya. Ini untuk yang aromatik. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai resin dan aspal. Nah, resin dan aspal dalam minyak mentah merupakan kelompok senyawa yang tidak diinginkan keberadaannya. Susunan senyawa resin dan aspal ikut menentukan kualitas minyak mentah. Semakin sedikit konsentrasi resin dan aspal, permasalahan terkait senyawa ini dapat diminimalis, seperti pada proses ekstraksi atau pemisahan, pengangkutan, pengolahan, dan aspek ekonomis. Sebagai contoh, jadi gini, ketika pengangkutan dengan menggunakan pipa dan peralatan yang mengandung logam, aspal, dan ion besi dalam kondisi asam,
Ini akan membentuk lumpur aspaltenik sehingga dapat menyumbat arus pergerakan minyak mentah. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai materi ketiga yang berkaitan dengan biodegradasi petroleum hidrokarbon. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan tutur kata yang kurang, sekali lagi saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.